السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وهدى وصلاحا يا رب العالمين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada suratul Haqqah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan ayat-ayat yang menceritakan tentang apa yang dialami oleh beberapa umat terdahulu ketika mereka mengabaikan peringatan-peringatan yang dibawa oleh utusan-utusan Allah Azza wa Jalla, di mana akhir daripada perjalanan hidup mereka yaitu mereka dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Meskipun dari sisi duniawi mereka adalah umat yang sangat kuat, umat yang sangat maju, namun karena mereka mengabaikan bahkan mendustakan seruan yang diserukan oleh para nabi dan rasul, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudahnya membinasakan dan menghancurkan mereka. Dan hal itu Allah Subhanahu wa taala kisahkan, bahkan kisah itu diulang dalam beberapa surah, tidak lain sebagai peringatan bagi kita semua, dan itu salah satu tujuan kisah-kisah yang dikisahkan di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan demikianlah kami kisahkan kepada kalian kisah-kisah para nabi dan rasul agar meneguhkan hati kalian di atas agama yang mulia ini. Kemudian pada ayat yang berikutnya, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Dan ketika sangkakala ditiup dengan satu kali tiupan. Jadi pada ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, ini adalah ayat-ayat yang akan menjelaskan tentang keadaan manusia ketika hari kiamat dan setelah hari kiamat, dan menjelaskan balasan yang akan diterima oleh manusia di akhirat. Kalau ayat-ayat yang sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan balasan terhadap perbuatan umat-umat terdahulu, itu menjelaskan tentang
balasan yang mereka dapatkan ketika masih di dunia. Dan seperti itulah balasan Allah Azza wa Jalla. Ada balasan yang Allah berikan sejak masih di dunia, dan yang pasti ada balasan yang Allah akan berikan di akhirat kelak nanti. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah, dan ketika sangkakala ini ditiup dengan satu kali tiupan, ini adalah bahagian yang wajib kita imani. Kita imani akan terjadinya peristiwa ini, dan juga kita imani bahwa di antara malaikat ada yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala, itu Israfil. Wa humilatil ardu wal jibal, lalu kemudian diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Fadukkata dakkatan wahidah, lalu kemudian dibenturkan dan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ketika tiupan sangkakala itu ditiupkan, dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, fatakhrujul arwahu fatadkhulu kullu ruhin fi jasadiha fa idzan nasu qiyamun li rabbil alamin. Ketika tiupan itu telah ditiupkan, maka ruh keluar dan kembali menempati jasad-jasad yang pernah ditempati oleh ruh tersebut ketika di dunia. Dan manusia keseluruhannya bangkit dan siap untuk mempertanggungjawabkan amalan yang telah dilakukannya. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bumi, menghancurkan gunung-gunung, dan adapun langit sebagaimana disebutkan pada ayat yang selanjutnya, bahwa langit itu menjadi sangat lemah. Yang tadinya dia adalah ciptaan Allah yang sangat kuat, sebagaimana Allah katakan, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun untuk kalian, di atas kalian itu 7 lapis langit yang sangat kuat. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, dan pada saat itu terjadilah al-waqi'ah, yaitu hari kiamat. Wa anshaqqatis sama'u fa hiya yauma idzil wahiyah, dan langit terbelah dan dia menjadi sangat lemah, terpisah satu sama lain. Wal malaku ala arja'iha, dan malaikat berada di tepi langit yang sudah terbelah tersebut. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan ada 8 malaikat yang membawa arsy Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk diantara perkara yang gaib, sehingga kita tidak dibolehkan untuk kemudian menghayalkan atau membayangkan bagaimana malaikat membawa arsy Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengimaninya sebagaimana apa yang Allah firmankan, dan kita tidak mentakwilkannya dan tidak menafsirkannya. Jadi perkara-perkara gaib itu tidak bisa kita tafsirkan, karena dia adalah perkara yang gaib. Kewajiban kita adalah mengimaninya sebagaimana kita mengimani perkara-perkara gaib yang lainnya. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ini juga merupakan perkara yang wajib untuk kita imani, bahwa di antara tugas malaikat ada yang membawa arsy Allah Azza wa Jalla pada saat terjadinya hari kiamat. Yauma idzin tu'radun, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, kita dihadapkan, semua manusia dihadapkan kepada Allah. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, la min ajsamikum wa ajsadikum wa la min a'malikum, fa inna Allah ta'ala alimul ghaibi wasyahada.
tidak ada yang tersembunyi. Fisik kita, kemudian amalan-amalan yang pernah kita lakukan, semuanya nampak dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memang Maha mengetahui apa yang nampak dengan yang tidak nampak. Wa yuhsyarul ibadu hufatan uratan ghurla. Dan pada saat itu manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, dalam keadaan tidak mengenakan pakaian, dan dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan dia belum berkhitan. Ya, dan ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang peristiwa-peristiwa yang tadi kita sebutkan. Fahina idzin yujazihim bima amilu. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang telah mereka perbuat ketika masih di dunia. Nasallallahu al-afiyah wassalam. Kita mohon kepada Allah keselamatan pada hari tersebut. Ya, karena selain daripada yang tadi kita sebutkan bahwa manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, dalam keadaan tidak mengenakan pakaian, dalam keadaan tidak berkhitan. Ketika hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha sempat bertanya, ya, bagaimana dengan aurat manusia pada hari itu? Kata Rasulullah SAW, orang pada hari itu tidak lagi ada pikiran untuk melihat pada aurat orang lain, karena urusan sangat besar dan menakutkan, sehingga setiap orang sibuk memikirkan apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Karena pada saat itu juga, ya, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari. Ya, akan mendekatkan matahari dan manusia merasakan panas. Di antara manusia ada yang keringatnya sampai ke tumit, ke betis, ya, bahkan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Namun pada hari itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan naungan, ya, akan memberikan naungan kepada, ya, disebutkan dalam hadis ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa bayangkan kalau di dunia ini, ya, kita berjalan di terik yang sangat panas, ya, dan kita sangat membutuhkan kepada naungan. Dan ini tidak menggunakan, di akhirat nanti tidak menggunakan alas kaki. Nah, kita bisa membayangkan, ya, kita bisa merenungkan betapa sulitnya keadaan manusia pada hari itu. Tapi tetap saja ada yang dimudahkan urusannya oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu orang diantaranya adalah imamun adil, ya, seorang pemimpin yang adil, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, ya, termasuk juga di dalamnya orang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya, dan beberapa sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai kriteria untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun asas dari itu semua adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan kepadanya. Itulah merupakan asas dan modal utama yang mutlak harus dimiliki bagi siapa saja yang mengimpikan keselamatan di akhirat kelak nanti. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, klasifikasi dan pembagian manusia terhadap balasan yang akan diterima oleh manusia di akhirat kelak nanti. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka siapa saja yang diberikan kitabnya, catatan amalnya dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, mereka akan mengatakan, ya, bacalah catatan amalanku. Kenapa? Karena mereka sangat puas dan sangat bergembira dengan catatan amalannya, karena di dalam catatan amalannya adalah kebaikan-kebaikan, sehingga mereka sangat bergembira dan mengajak orang-orang yang dijumpainya untuk membaca catatan amalannya. Ha umqra'u kitabiyah
Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku meyakini. Jadi lafaz dhan, ya, lafaz dhan itu terkadang dimaknai menduga, ya, terkadang juga dimaknai meyakini. Nah, pada ayat ini makna dhan itu adalah meyakini. Sesungguhnya aku meyakini anni mulaqin hisabiyah. Maksudnya ketika masih di dunia, aku akan mendapatkan hari perhitungan. Artinya mereka meyakini adanya hari akhirat, sehingga mereka mempersiapkannya. Nah, hasilnya apa? Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Mereka berada dalam kehidupan yang radiyah, kehidupan yang nikmat, kehidupan yang memuaskan. Fi jannatin 'aliyah, pada surga-surga yang tinggi. Mereka berada pada surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya sangat dekat untuk dipetik. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum. Makanlah dan minumlah tanpa ada gangguan, tanpa ada rasa khawatir. Kalau di dunia orang kadang makan khawatir akan makanan itu akan memberikan mudarat pada kesehatannya. Di akhirat nanti Allah perintahkan makan dan minumlah dan tidak perlu khawatir akan efek dari makanan itu. Bima aslaftum, disebabkan apa yang kalian telah kerjakan di dunia. Fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari ketika kalian masih berada di dunia. Nah, Syekh Sa'di mengatakan haula'i hum ahlus sa'adah. Ya, mereka inilah orang-orang yang berbahagia. Yu'tawna kutubahum allati fiha a'maluhumus salihah bi aymanihim. Ya, cirinya seperti yang tadi disebutkan di dalam ayat, orang yang berbahagia di akhirat itu diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Tamayyuzan lahum wa tanwihan bi sya'nihim wa rif'an li miqdarihim. Ya, sebagai bentuk keistimewaan dan pembeda bagi mereka, dan juga mengangkat derajat mereka. Jadi diberikan dengan tangan kanan, ya. Tangan kanan ini ketika kita masih di dunia itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau untuk membersihkan itu adalah tangan kiri. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah beliau yujibuhut tayamun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai memulai dengan tangan kanan atau bagian kanan. Wa yaqulu ahaduhum inda dzalik min al-farah was-surur wa mahabbatan an yattali al-khalqu ala ma manna Allahu alaihi bihi min al-karamah. Dan pada saat itu ahlus sa'adah tadi, orang-orang yang berbahagia tadi, itu sangat bergembira dan sangat ingin catatan amalnya itu dibaca oleh orang. Jadi kalau ingin amalannya dilihat nanti di akhirat, ya, suruh baca catatan amal kita. Ya, ini bagi orang yang telah mengetahui di dalam catatan amalnya itu berisi kebaikan-kebaikan. Dan itu adalah kegembiraan. Dan yang menjadi penyebab mereka mencapai derajat ini, mereka mendapatkan kebahagiaan ini, ma manallahu bihi alayya minal imani bil ba'thi wal hisab wal istidadilah. Ini sebabnya, ini yang penting untuk kita perhatikan. Mereka mencapai derajat ini, mereka mendapatkan kebahagiaan ini karena keimanan mereka, keimanan mereka kepada hari akhirat. Dan iman kepada hari akhirat itu adalah mengimani seluruh peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari akhirat, sejak di alam barzakh, alam kubur, kemudian nanti terjadi kiamat, ya, kemudian nanti manusia dibangkitkan, dikumpulkan, dihisab, dan seterusnya. Dan bukti keimanan seseorang kepada hari akhirat yaitu dengan ia mempersiapkan, ya, wal istidad lahu, ya, dia mempersiapkan untuk menghadapi kehidupan di hari akhirat. Ya, seperti dalam kehidupan kita di dunia, ketika kita mendengar berita,
ya tentang ekonomi misalnya, bahwa diperkirakan akan terjadi ya, kelangkaan pada bahan tertentu, maka ketika orang percaya dengan berita itu, maka pasti akan mempersiapkan ya, atau ketika diberitakan akan terjadi gempa misalnya, ketika orang percaya dengan berita itu, maka pasti akan mempersiapkan. Nah, seperti itu pula ketika seorang percaya akan hari akhirat, percaya dengan peristiwa-peristiwa mengerikan di hari akhirat, maka pasti orang itu akan mempersiapkannya. Ya, dan tentu dalam hal ini manusia bertingkat-tingkat. Ada yang sangat kuat keyakinannya sehingga juga sangat bersungguh-sungguh di dalam mempersiapkannya. Tapi ada juga yang lemah keyakinannya dan juga lemah dalam persiapannya. Makanya di sini pentingnya untuk kita selalu meminta kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dari iman inilah semua kebaikan-kebaikan itu berawal. Ya, kita iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, kita mengimani rukun-rukun iman, maka itulah yang akan menjadi penyebab seseorang bersemangat dalam melakukan amal saleh. Makanya iman dengan amal itu bagian yang tidak terpisahkan. Ya, kalau dia iman, maka pasti dia akan melakukan amal saleh. Kalau dia kuat imannya, maka dia akan produktif di dalam melakukan amal saleh. Ya. Kalau lemah imannya, maka juga akan berpengaruh pada amal kebaikan yang dilakukannya. Jadi penyebabnya, ya, penyebab seseorang berbahagia di akhirat itu karena keimanannya, yang keimanan tersebut menjadi sebab ia melakukan amal-amal kebaikan. Dan itu disebutkan pada ayat inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Dahulu waktu di dunia aku meyakini bahwa aku akan mendapati hari yang saat itu sudah ia dapati, yaitu hari hisabiyah, perhitungan. Fa huwa fi 'ishatir radiyah ay jami'a lima tashtahihi al-anfus. Dia berada dalam kehidupan yang semua apa yang dikehendaki oleh dirinya itu terpenuhi. Kalau di dunia ini sebahagia-bahagianya orang, ada saja yang diinginkannya yang tidak terpenuhi. Kalau di akhirat semua yang diinginkannya itu dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semua berbahagia, jiwanya bahagia, pandangannya berbahagia, ya, pendengarannya, ya, semua sebab-sebab kebahagiaan itu didapatkan. Bahwa fi 'ishatir radiyah, ya, jami'a lima tashahil anfus wa taladdul a'yun. Jadi apa yang dia lihat itu juga sesuatu yang membahagiakan. Fi jannatin 'aliyah, ya, mereka berada di atas surga yang tinggi, tinggi derajatnya dan juga tinggi tempatnya. Qutufuha daniyah thimaruha wa jinaha min anwa'il fawakih qaribah. Ya, buah-buahan yang beraneka ragam sangat dekat untuk dipetik. Jadi kalau kita membayangkan, ya, kalau kita membayangkan dan membandingkan apa yang dirasakan oleh manusia di dunia, sangat tidak ada bandingannya dengan apa yang akan dirasakan di akhirat kelak nanti. Ya, disinilah ya, pentingnya bagi setiap kita untuk pandai dan jeli di dalam menentukan pilihan-pilihan kita di dunia ini dalam kaitannya dengan amalan-amalan yang akan kita kerjakan. Ya, karena di setiap waktu, ya, kita selalu diperhadapkan dengan amalan-amalan, baik itu pilihan yang bersifat individual, orang per orang, ya, diperhadapkan dengan amalan-amalan, maka dia harus menentukan apakah ia mengamalkannya atau tidak mengamalkannya. Dan landasan kita di dalam memilih suatu amalan itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah, larangan Allah dan larangan Rasulullah. Itulah alat ukur kita, mana amalan yang kita kerjakan dan mana amalan yang kita tinggalkan. Ketika kita telah yakin dengan seyakin-yakinnya, karena kita pernah mendengar ayatnya atau pernah mendengar hadisnya dan kita yakini hadisnya itu sahih,
barulah kita kemudian melakukan suatu amalan. Demikian pula sebaliknya, kita menjauhi suatu amalan kalau ada larangannya dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan kita melakukan suatu amalan yang kita sendiri masih ragu. Ya, meskipun banyak orang yang melakukannya, tapi kita sendiri masih ragu, apalagi tidak mengetahui ada perintahnya, maka jangan pernah kita mencoba-coba untuk melakukannya. Ya, karena akibatnya bukan di dunia saja, tapi akibatnya yang kita khawatirkan itu adalah di akhirat kelak nanti. Kulu washrabu, makan dan minumlah, min kulli ta'amin ladzidin wa syarabin syahyin, dari semua jenis makanan yang nikmat dan minuman yang nikmat. Hani'an tamman kamilan min ghairi muqaddirin wala munghisin, dengan penuh kesempurnaan. Ya, ketika makan Nabi seperti yang tadi kita sebutkan, dia makan, dia minum dengan kenikmatan yang sempurna. Artinya tidak ada efek buruk yang dikhawatirkan kalau dia makan makanan tersebut, seperti yang kadang kita alami di dunia. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah minal a'mal as-salihah, disebabkan apa yang telah engkau lakukan dahulu di dunia dari amal-amal saleh, wa tarkil a'mal as-sayyi'ah, dan meninggalkan amal-amal keburukan. Ya, dua-duanya akan bernilai amal saleh. Ya, perintah yang dikerjakan akan dinilai sebagai amal saleh kalau dikerjakan dengan ikhlas. Ya, kalau kita sudah tahu itu adalah perintah, lalu kita mengerjakannya dan kita kerjakan dengan ikhlas, maka itulah amal saleh yang akan memberikan manfaat. Tapi kalau melakukan suatu amalan hanya untuk mendapatkan penilaian manusia, maka meskipun itu amalan yang diperintahkan, tapi dalam hal status dan penilaiannya dia tidak termasuk amal saleh. Ya, bahkan bisa saja itu menjadi sebab seseorang dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Namun tidak boleh bagi seseorang untuk meninggalkan suatu amalan karena takut amalannya tidak diterima, atau meninggalkan suatu amalan karena takut amalannya tersebut riya. Jadi kita dilarang membatalkan suatu amalan yang awalnya kita ingin mengerjakannya disebabkan karena riya. Ya, Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, tarkul amal min ajlin nas riya'un, al-amalu min ajlin nas syirkun, wa tarkul al-amalu min ajlin nas riya'un, wa tarkul amali min ajlin nas syirkun. Beramal karena ingin mendapatkan pujian itu adalah riya, dan meninggalkan amalan karena manusia itu adalah bagian dari kesyirikan. Artinya boleh amalan itu ditunda, tapi tidak boleh kemudian dibatalkan karena manusia. Amalan harus dikerjakan, karena ketika seseorang menyadari bahwa riya itu akan mendatanginya atau riya itu sedang mendatanginya, lalu dia melakukan perlawanan, berusaha menghilangkannya, bermujahadah untuk menghilangkannya, maka riya itu tidak akan memberikan mudarat pada amalannya. Orang yang akan termudarati oleh keinginannya untuk dipuji kalau dia tidak melakukan perlawanan atas keinginan tersebut. Tapi kalau dia melakukan perlawanan, maka riya itu tidak akan memberikan mudarat atas amalan yang dikerjakannya. Kemudian beliau Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan beberapa contoh amalan-amalan saleh seperti salat, puasa, sedekah, haji, wa ihsanun ilal khalq, dan berbuat baik kepada orang lain. Jadi berbuat baik ada dua dimensinya, berbuat baik dalam arti beribadah kepada Allah dan juga berbuat baik kepada sesama manusia. Allah mengatakan dalam Al-Quran, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Apakah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Maksudnya ketika seorang melakukan kebaikan, maka balasannya juga adalah kebaikan.
Fal'amalu ja'alahu Allahu sababan lidukhulil jannah. Jadi amalan itu adalah sebab seseorang masuk surga. Jadi dengan seorang melakukan amal soleh, Allah memberikan rahmat kepada orang itu, dan dengan rahmat Allah tersebut Allah memasukkan hambanya ke dalam surga. Dan amal soleh itu sangat banyak dan beraneka ragam. Dan setiap orang bisa memperbanyak amal solehnya. Ada yang bisa memperbanyak amal solehnya melalui ibadah-ibadah sunnah misalnya, melalui salat misalnya, atau melalui puasa, atau membantu orang lain. Karena amal soleh ini sangat banyak sekali. Tinggal kita mau mengambil pada bagian mana. Yang pasti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bersemangat di dalam melakukan amal soleh, maka kita maksimalkan. Karena manusia itu tidak selalu dalam satu keadaan. Kadang semangatnya tinggi, kadang juga menurun. Nabi mengatakan, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada saatnya seseorang bersemangat di dalam melakukannya. Tapi ada kalanya juga setelah bersemangat itu akhirnya semangat itu turun. Yang kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau sedang bersemangat dalam melakukan amalan, maka perbanyaklah melakukan amalan-amalan yang sunnah. Dan ketika sedang lemah, maka jangan sampai terjerumus dalam perkara yang haram. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.